Shalom adik-adik. Apa kabar? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Semoga adik-adik masih setia ya mengikuti ibadah live streaming sekolah Amin. minggu. Iya. Sekarang kita udah mau mulai ibadah kita. Adik-adik di rumah boleh siapkan hati dan pikiran. Kita mau mulai ibadah ini. Boleh bangkit berdiri di rumahnya. Sikap berdoa. Kita mau angkat pujian. Bapa, aku datang padamu. Surga, Tuhan Yesus yang baik dan Roh Kudus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, di mana Tuhan masih boleh menyertakan kami, anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu, di minggu ke-6 ini ya Tuhan, kami masih boleh menikmati ibadah live streaming ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang boleh urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, walaupun kami masih mengikuti ibadah di rumah masing-masing, biarlah kiranya sukacita yang berasal daripada Tuhan tidak berkurang, tidak memudar ya Tuhan. Biarlah kiranya kami, adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu boleh selalu senantiasa ya Tuhan bersukacita menikmati ibadah live streaming ini. Hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, berkati juga adik-adik sekolah minggu yang mungkin belum bisa mengikuti atau dalam keadaan sakit. Tuhan yang jamah, Tuhan yang juga sembuhkan, sehingga kiranya di minggu selanjutnya bisa ikut sama-sama menikmati ibadah live streaming ini. Inilah doa yang jauh dari sempurna ya Tuhan, yang boleh kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik boleh tetap berdiri, kita akan bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat
kita nyanyiin? Apa tuh Kak? I want to be your friend. Masih inget pastinya kan? Masih. Ya, kita pakai gaya ya adik-adik di rumah ya. Yuk. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Nah, karena kita lagi corona, harus jaga jarak. Nah, kita harus begitu gayanya adik-adik ya. Mohon maaf, bukannya kakak-kakak itu nggak mau sombong, bukannya sombong. Bersentuhan. Kita nggak boleh bersentuhan, jadi pakai jaga jarak. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita pakai saat kayak gini. Ya, betul. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Oke. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, ini ada satu lagu lagi nih Kak yang udah lama dan pasti adik-adik di rumah tuh kangen sama Apa lagu tuh, ini. Kak? Mendidih, mendidih. Oh, boleh. Boleh Kita tuh, Kak. nyanyiin, Jadi Kak. sekarang kita nyanyi lagu Mendidih di Hati. Nanti akhirnya mendidihnya 5 kali ya adik-adik. Oh iya Kak. Pakai Jangan gaya ya. 10 ya Kak, jangan 10 pakai Iya, masker iya. ngap kita Kak. Ya Kak, 5 aja. 5 kali adik-adik yang terakhirnya ya. Yuk. Oke. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mantap nih. Nah adik-adik udah cukup ya kita bergaya untuk nyanyinya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca Alkitab. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, kita akan baca firman.
Oke adik-adik, jadi sekarang adik-adik siapin Alkitabnya, buka Alkitabnya di Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kamel ulangi, Matius 26 ayat 57 sampai 68. Di bawah judul Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam besar kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik, setelah baca firman ini, sekarang adik-adik bisa saksikan cuplikan soal Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka, katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini.
Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Adik-adik, masih ingat nggak mengenai cerita video kita beberapa minggu yang lalu mengenai Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Sampai dengan sekarang Tuhan Yesus diserahkan di hadapan Mahkamah Agung. Dimulai dengan penangkapan Yesus di Taman Getsemani karena pengkhianatan Yudas Iskariot yang menjualnya dengan 30 keping perak, sama harganya dengan kerbau yang mati. Yesus dibawa kepada Hanas dan imam besar Kayafas. Petrus menyangkali Tuhannya sebelum ayam berkokok 3 kali. Kemudian ia dibawa ke Pontius Pilatus, sang penguasa negeri yang bertanggung jawab menjatuhkan hukuman. Tetapi dia tidak menemukan kesalahan pada Yesus, sehingga ia cuci tangan. Malahan ia menawarkan Yesus atau Barabas si perampok kejam untuk dibebaskan. Ternyata orang-orang Yahudi itu memilih Barabas. Yesus disesah dan diserahkan kepada orang-orang Yahudi untuk dihukum mati di Golgota. Di sepanjang jalan ia menerima hujatan, hinaan, cemoohan, siksaan dan aniaya. Dan puncaknya, di tengah penderitaan yang tak terkatakan itu, dia ditelanjangi, pakaiannya dibagi-bagi, serta jubahnya diundi. Tanpa empati sedikit pun, mereka berebutan harta yang tersisa itu di tengah penderitaan Yesus. Akhirnya, ia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" dan menyerahkan nyawanya. Di depan Yesus tampak berbagai tingkah durhaka dan dosa manusia. Namun di sana pula sebagai hamba Allah, ia menanggung hukumannya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik silakan siapkan persembahannya, dilipat dengan yang rapi. Bukan besar atau kecilnya persembahan yang dilihat, tapi seberapa baiknya yang adik-adik berikan untuk Tuhan. Nanti persembahannya juga dikumpulkan ke mama papa, supaya mama papa yang antarkan ke gereja di hari Minggu berikutnya. Untuk mengumpulkan persembahan, kita mau sama-sama angkat pujian tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Lanjut ya.
Nanti doa penutupnya Amel ya. Nah adik-adik, ada ya? Mulai ya. Aku duluan. Aku kakak aja udah ngomong, nanti Amel yang kan nyanyi dulu kita. Karena Tuhan sayang padaku. Nah adik-adik, kita udah sampai di akhir ibadah kita. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan Karena Tuhan Sayang Padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku, bagi diriku. Baik adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin ibadah sekolah minggu virtual ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih firman yang begitu luar biasa, terima kasih untuk cerita yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah setiap firman-Mu menjadi rema buat pribadi lepas pribadi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah, yang saat ini sedang ibadah di rumah, sekolah juga di rumah, yang sekarang setiap aktivitasnya terbatas. Biar Tuhan juga yang urapi berkati mereka, berikan mereka kesehatan selalu, jauhi dari virus COVID-19 dan semua penyakit. Jika mereka ada yang sakit, biarlah Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang jamah. Jika mereka ada yang letih, lesu, ataupun malas mungkin melakukan aktivitasnya, biarlah Tuhan yang berikan semangat, biar sukacita terus mengurapi pribadi lepas pribadi mereka. Berkati juga orang tua kami Tuhan yang mungkin saat ini kesulitan ataupun mungkin berdampak akibat adanya pandemi ini. Tuhan juga yang urapi berkati orang tua kami, berikan juga orang tua kami kesehatan, biarlah sukacita yang daripada Tuhan juga selalu melingkupi orang tua kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, biarlah melalui ibadah ini kerinduan kami atas sekolah minggu yang bisa dilakukan secara offline atau langsung terbayarkan ataupun menjadi sukacita buat kami ya Tuhan. Dan biarlah ibadah ini tidak mengurangi sukacita kami dan juga sukacita adik-adik kami di rumah. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa sesuai dengan Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.